Halo Dap, kembali lagi di materi pembelajaran dengan topik hari ini adalah listrik dan sumber listrik. Tapi sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya di tengah pandemi ini yang punya niatan untuk keluar rumah, kalau tidak terlalu urgent, silahkan di rumah saja. Nah, kalaupun kalian mau bepergian, jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun ataupun hand sanitizer kesukaan kalian. Nah, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama dengan topik listrik dan sumber listrik. Nah, berikutnya adalah penghantar listrik. Nah, ini materi ini sebenarnya sudah ada dulu zaman SD ya. Kalau dari pengalaman saya ya, SD, SMP itu ada. Penghantar listrik itu apa sih sebenarnya? Eh, Penghantar listrik itu adalah benda atau logam atau bukan logam yang bersifat menghantarkan arus listrik. Nah, jadi eh, benda-benda yang bisa menghantarkan arus listrik. Nah, ini kan dibagi dua nih. Jadi benda penghantar arus listrik ataupun yang tidak menghantarkan arus listrik ini ada dua, dibagi menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor itu apa? Konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan arus listrik. Jadi benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik nantinya itu dinamai konduktor. Sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik itu disebut dengan isolator. Nah, berikut ini adalah eh, contoh-contoh dari konduktor. Nah, yang pertama itu adalah tembaga, ada emas, ada besi, ada aluminium. Nah, untuk isolator sendiri ada beberapa yang kalian bisa lihat, eh, yaitu yang pertama ada karet, ada kayu, ada plastik maupun kain ya atau wool. Nah, di sini ada beberapa praktikum yang nantinya kita coba nih apakah benda-benda tersebut dapat menghantarkan listrik atau tidak. Nah, nanti kita contohkan eh, setelah materi ini selesai. Nah, yang berikutnya ada sumber listrik. Jadi sumber listrik ini nanti ada dua ya, ada listrik statis dan listrik dinamis. Tapi ini kita coba nanti menjelaskan ke listrik statisnya dulu. Nah, konsep dasar listrik statis. Listrik statis ini dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat lain, melainkan hanya menyala sekejap di satu tempat. Nah, ini adalah penemu penemu listrik statis. Konsep dasar listrik statis ini adalah Thales of Miletus. Nah, pada tahun 625 sampai 547 sebelum Masehi ya. Konsep dasar ini sering kita mainkan ya waktu kita kecil, misalnya menggosok-gosokkan kain di rambut ataupun penggaris ya, penggaris di baju kita gosok-gosokkan. Nanti rambut kita taruh ke rambut dan rambutnya nanti akan menempel pada penggaris tersebut. Nah, dari listrik statis ini, penemu listrik statis ini berarti kan eh, listrik statis itu juga tidak berada di benda juga dan kita bisa aliri listrik statis di situ, tapi manusia juga punya listrik statis yang ada di dalam tubuh manusia sendiri. Nah, ini yang disebut dengan electrostatic discharge, yaitu ketika dua benda bermuatan listrik seperti tubuh manusia dan perangkat elektronik bersentuhan satu sama lain, listrik statis dilepaskan. Nah, fenomena ini disebut dengan SD atau electrostatic discharge. Nah, ini jadi di dalam tubuh manusia ini terdapat aliran listrik statis yang nantinya bisa merusak komponen komponen listrik seperti itu.
istilahnya kalau di komponen listrik itu adalah kapasitor ya. Nantinya yang kapasitor itu akan dialiri listrik dan listrik itu akan tetap tersimpan di dalam kapasitor tersebut sampai nanti kita hilangkan eh, arus listrik yang ada di dalam kapasitor tersebut. Agar komponen listrik itu tidak rusak. Nah, dan listrik statis itu tidak teraliri ke komponen. Nah, maka kita butuhkan yaitu adalah gelang antistatik atau electrostatic discharge bridge wrap. Nah, itu gampangnya gelang antistatik. Nah, ini gelang antistatik. Ini nanti kita groundkan. Jadi akan kita taruh di tangan kita yang nanti akan kita groundkan, kita groundingkan. Nah, itu jadi aliran listrik statis kita itu nanti akan menjadi nol dan tidak akan teraliri ke komponen listrik. Seperti itu. Nah, sekarang materi ini sudah selesai. Seperti itu ya. Jadi tadi sudah kita jelaskan ada yang namanya konduktor dan isolator, yaitu benda-benda yang dapat teraliri arus listrik maupun tidak. Terus kita eh, belajar mengetahui listrik statis itu apa. Nah, kita coba sekarang listrik statis itu seperti apa. Nah, ini kita punya penggaris ya. Sini ada kita penggaris. Nah, di sini kita ada baju ya, ini baju. Nah, kita coba gosok-gosokkan, gosok-gosokkan. Nah, ini ada apa? Tangan ya, bulu kuduk. Nah, kita coba. Belum bisa. Nah, ini saya gosokkan celana ya. Ya, terlihat kan? Jadi apa? Bulu-bulu yang ada di tangan saya itu menempel ke naik semua ke penggaris. Nah, ini yang dinamakan listrik statis ya. Seperti itu. Nah, setelah itu kita akan coba praktek. Jadi ini penggaris nanti tadi kita gosok-gosokkan ke celana. Tadi baju kurang ampuh. Nah, kita di celana kita gosokkan, celana kain ataupun celana jeans itu bisa. Nah, terus setelah itu kita akan coba eh, tadi kan ada konduktor dan isolator. Nah, kita coba praktekkan apakah benar benda-benda tersebut itu bisa teraliri listrik. Ini kita punya eh, baskom ya, ini wadah plastik yang sudah ada airnya sebagai medium. Nah, ini kita punya ini adalah tembaga. Ini kan kabel-kabel biasa, kabel biasa kan di dalamnya adalah dalam tembaga. Terus di sini saya punya yang namanya klip kertas ya. Klip kertas ini putih-putih ini adalah eh, karet. Ini ada karet dan di dalamnya ini ada besi atau tembaga. Besi atau baja. Besi atau baja. Nah, di sini kita punya power supply yang bisa mengalirkan arus listrik. Nah, nanti kita coba di sini sudah ada plus dan minus ya, merah sama hitam. Yang nantinya kita coba. Nah, ini kita coba dengan klip ini yang punyai bahan eh, baja atau besi ya. Kita coba kita akan klipkan ke hitam, yang satu ke merah.
Ya, kita coba naikkan 9 volt saja. Nah, sini ya. Kita coba dekatkan ini nah ini ada percikan listrik ya. Nah, itu berarti kan ini besi atau baja itu dapat teraliri oleh listrik. Seperti itu. Kalau di air nanti dia akan berbuih. Nah, ini dia mulai berbuih. Nah, ini kan teraliri oleh listrik. Jadi kita coba naikkan voltasenya. Terlihat ya. Nah, itu sudah berbuih. Nah, itu berarti teraliri listrik. Ini berarti ini karena mediumnya adalah air, berarti kan listrik dari apa? Dari ini capitan aligator yang ada di power supply ini mengalir ke besi atau baja dari bahan klip. Nah, ini besi atau baja dari bahan klip ini kita mediumisasi dengan air. Nah, ternyata air ini juga sebagai medium konduktor untuk bisa teraliri listrik. Makanya untuk keamanan dalam listrik itu biasanya jangan sampai tangan kita basah ataupun tempatnya basah, karena listrik itu dapat mengalir ke air seperti ini. Itu ya. Ini berarti baja ini adalah merupakan konduktor. Nah, kita coba sekarang adalah kabel yang mempunyai bahan tembaga. Nah, ini kan juga tadi merupakan sebuah konduktor ya. Ini kita coba ya. Oh, ini kabelnya terlalu besar ya. G Suite for Education Premium. Nah, tapi syaratnya dengan tanya operator WDG. Nah, ini kan ada aliran listrik ya. Berarti ini tembaga adalah konduktor atau bahan yang dapat teraliri oleh listrik. Nah, tadi kan ada percikan apinya ya. Ini jangan dicoba di rumah dengan tegangan tinggi. Misalnya tegangan listrik ini kan saya power supply dengan tegangan rendah ya, arus lemah ini menggunakan power supply DC. Nah, jangan kalian menggunakan arus listrik rumah, jangan main-main ya. Ini profesional only istilahnya seperti itu. Nah, ini kita coba masukkan ke air, kita naikkan, coba kita naikkan. Nah, di sini juga sama ya. Berbuih ya. Di sini berbuih. Berarti ini juga di air pun dia dapat mengalirkan listrik ya, sebagai medium aliran listrik. Nah, berarti tembaga juga merupakan konduktor yang dapat mengalirkan listrik. Kita coba ya. Ini kan dalamnya ini adalah tembaga. Nah, kita coba masukkan atau klipkan di tempat selongsongnya ini, karena selongsongnya ini adalah berbahan karet yang ini merupakan sebuah isolator. Kita coba, kita masukkan. Nah, terus ini kita yang ini juga. Nah, ini karena kita jepit di karetnya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, ini tidak terjadi apa-apa ya, tidak terjadi apa-apa karena karet merupakan isolator listrik, yang bahan yang tidak dapat teraliri oleh listrik. Seperti itu. Makanya kabel listrik itu selongsongnya adalah berbahan karet.
karet atau plastik ya, pengembangan diri kan Bu. agar tidak tersetrum Nah, seperti itu. ya kan. Jadi mudah untuk dipegang atau dipindahkan seperti itu. Tapi dalamnya tetap harus kita berhati-hati karena ini adalah berbahan tembaga yang merupakan konduktor listrik. Kira-kira seperti itu. Kita sudah belajar untuk mengetahui penghantar listrik itu apa saja. Tadi ada konduktor dan isolator. Penghantar listrik adalah benda yang berbahan logam ataupun bukan yang bersifat menghantarkan arus listrik. Nah, itu ada dibagi dua tadi, adalah konduktor dan isolator. Konduktor adalah benda-benda yang dapat mengantarkan arus listrik, dan isolator adalah benda-benda yang tidak dapat mengantarkan arus listrik. Nah, jadi tolong berhati-hati bagi yang memang suka atau ingin masuk ke, mungkin melanjutkan studi ke elektronika, ke perguruan tinggi yang kelistrikan atau elektronika. Nah, silakan. Ini merupakan sebuah materi dasar kelistrikan pada penghantar listrik. Dan tadi kita sudah coba mempraktekkan juga konsep dasar listrik statis tadi dengan penggaris dan kain yang nantinya rambut itu akan tertempel di penggaris yang sudah kita gosok-gosokkan tadi ke kain. Seperti itu. Ya, begitulah materi yang telah kita sampaikan tadi tentang penghantar listrik dan listrik statis. Kita cukupkan. Terima kasih. Ciao, Dap.